Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat, walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah. Oke, teman-teman, kita belajar lagi. Kita mulai bab 1 sampai UTS kemarin. Kita selalu bicara tentang materi-materi tentang fluida yang satu jenis. Jadi contohnya liquid, nah, air, atau mungkin benzena, atau yang lain. Tapi di bab berikutnya bab ini, kita akan membahas bagaimana jika aliran itu merupakan campuran antara benda atau material yang padat, solid, dengan cair atau liquid. Makanya ini disebut slurry. Nah, di materi ini disusun oleh Pak Burniadi Mubala dan saya hanya bantu untuk beberapa edit foto dan materi sedikit. Oke, kita lanjutkan lagi ini. Nah, apa yang dimaksud sebenarnya slurry? Slurry itu sebenarnya adalah campuran antara material solid dan liquid. Nah, di sini nanti teman-teman pada saat berada di industri, aliran fluida itu tidak didominasi hanya liquid, tapi pada kondisi tertentu ini akan bisa berupa campuran antara liquid dan solid. Contohnya ini adalah sistem pengolahan limbah, di mana limbahnya mengandung solid. Di sini untuk transmisinya dari satu tempat ke tempat lain, dia menggunakan liquid dengan ditambah sama ke solidnya di sini. Oke, makanya untuk aliran sebenarnya ada 4 tipe aliran yang akan menunjukkan darah alirannya atau rejim aliran. Nah, contohnya aliran pertama itu adalah stationary bed, moving bed, heterogen, sama homogeneous. Nah, untuk bisa memahaminya, teman-teman akan bisa melihat gambar sesudah ini. Tapi ada hal yang perlu dilihat, yaitu ini. Jadi pada saat kita bilang alirannya itu heterogen gitu ya. Jadi fluida campuran itu sedimennya, jadi benda padatnya, solidnya, dia tersuspensi di dalam aliran. Nah, tersimpan. Jadi benda padatnya tercampur merata dalam aliran. Namun penyebarannya, persebarannya, dispersionnya itu tidak merata. Beda kalau homogeneous. Kalau homogeneous itu solidnya itu tersuspensi dalam aliran dan penyebarannya merata. Oke. Nah, untuk lebih mudah memahami 4 macam tipe aliran ini bisa dilihat sebenarnya dari sini. Ini contoh sini. Ini adalah slurry flow regime. Di sini pada saat aliran homogeneous ini, maka solidnya itu tersebar merata di setiap luas penampang alirannya. Sehingga pada saat dilihat solid concentration, jadi konsentrasi solidnya itu merata. Di setiap titik itu akan memiliki konsentrasi yang sama, mau bawah maupun atas. Nah, bagaimana kalau aliran itu heterogeneous flow? Ini dilihat dari sini, parameter solid konsentrasinya. Ini akan terjadi konsentrasi lebih padat, lebih tinggi di aliran bawah, di bagian bawah. Semakin ke atas semakin kecil konsentrasi solidnya. Nah, berikutnya flow with moving bed. Jadi gini, di sini di bagian bawah konsentrasi solidnya sangat tinggi. Akibatnya dia membentuk lapisan yang tebal, namun dia masih bisa bergerak. Sedang di atas solidnya masih mengalir seperti biasa, tapi dengan konsentrasi lebih kecil. Seperti ini. Dengan yang keempat yaitu flow with stationary bed. Jadi stationary artinya itu artinya station, tetap, stationary tetap. Jadi di aliran di bagian bawah solid konsentrasinya sangat tinggi, mengakibatkan lapisan itu sangat tebal, lapisan solidnya sangat tebal. Akibatnya dia apa? Dia tidak bisa bergerak, tapi bagian atas dia tetap jadi aliran yang dia bisa bergerak seperti ini. Nah, bagaimana dalam pipa akan terlihat seperti ini. Jadi pada saat dia alirannya tinggi, kecenderungannya itu alirannya homogeneous. Jadi terdispersi secara merata solidnya.
Tapi pada saat heterogeneous, dia sebagian berada di bawah. Pada saat dia moving bed, malah terbentuk lapisan, tapi lapisan tersebut, lapisan solidnya masih bisa bergerak. Tapi pada saat low velocity, kecepatan sangat rendah, terjadi adalah lapisan bawahnya itu tidak bergerak, jadi bednya tidak bergerak, lapisan tidak bergerak, tapi bagian atas tetap bergerak. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya apa hubungan tipe aliran terhadap fungsi? Jadi aliran ini akan ditentukan oleh fungsi kecepatan dan fungsi ukuran partikel, particle size di sini. Jadi kecenderungannya dari graf ini terlihat. Pada saat dia memiliki mean velocity impact, jadi kecepatan rata-rata di dalam pipa tinggi ke arah sana ya, ke arah kanan, kecenderungan pola aliran yang terbentuk adalah homogeneous di sini. Tapi jika dia particle size-nya besar, dia akan naik ke atas menuju ke aliran heterogeneous. Ke atas lagi, makin besar lagi partikelnya akan terjadi adalah moving bed di sini sampai stationary bed. Jadi pola alirannya ini sangat tergantung oleh kecepatan dari alirannya, juga ukuran size-nya. Maka di sini dibuat kesimpulan. Jadi tipe aliran yang terjadi itu tergantung pada ukuran sedimen dan juga kecepatan rata-rata. Ini ada hal yang perlu di bold, itu ini. Jadi semakin kecil partikelnya, semakin tinggi kecepatan alirannya, akan cenderung menyebabkan tipe alirannya itu berubah dari stationary ini berubah menjadi homogeneous seperti ini. Oke. Jadi teman-teman bisa memahami grafik ini. Oke. Terus ini, karena ini adalah slurry, jadi ada dua jenis material di dalam liquid aliran tersebut. Nah, jadi pertama ada solid partikel yang dibawa oleh liquid sebagai pembawanya. Nah, makanya kecepatannya itu ditentukan oleh dua macam kecepatan. Pertama, kecepatan dari solidnya. Ini notasi S itu adalah solid, notasi L adalah liquid. Jadi pada saat kita menghitung kecepatan alirannya, akan didapatkan bahwa nih di notasi adalah UM, bahwa kecepatan dari slurry tersebut adalah volume rate dari solid ditambah volume rate dari liquid dibagi luas penampang. Ini V ini adalah volume rate-nya atau kapasitas alirannya. Oke, pada saat kita ingin tahu konsentrasi dari solidnya, ini S, maka bisa dihitung dengan formula adalah volume rate dari solid dibagi volume rate solid plus liquid. Jadi volume rate solidnya dibagi volume rate campurannya. Nanti dengan formula yang sama teman-teman bisa menghitung mass fraction-nya, fraksi solidnya, fraksi massa solidnya ditandai oleh SS dengan rumus seperti ini. Sehingga karena ini adalah gabungan antara dua material, makanya density-nya adalah gabungan antara dua jenis dari material tersebut, yaitu material solid dan material liquidnya. Oke, teman-teman sudah bisa memahami dasar-dasar dari slurry pipeline. Kita bisa lanjutkan lagi untuk pemahaman berikutnya.